Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Tahir SPD MSc pada mata kuliah Aljabar Linear di pertemuan ke-12. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Saya doakan adik-adik masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai basis dan dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi pertemuan ke-12, kami berharap yang pertama adik-adik mampu memahami dan menjelaskan tentang basis dan dimensi. Yang kedua, mampu menyelesaikan soal tentang basis dan dimensi. Selanjutnya, yang menjadi materi pada pertemuan ke-12 ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi yang pertama itu ada materi mengenai basis dan yang kedua materi mengenai dimensi. Kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai basis. Seperti biasa pasti yang menjadi pertanyaan kita adalah apa itu basis. Dan untuk itu silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Ya, definisi, misalkan P adalah sembarang ruang vektor dan S adalah himpunan P1, P2 sampai Pr subset dari P. S disebut basis dari P apabila S bebas linear dan S membangun P. Jadi di sini penekanannya S-nya bebas linear dan S membangun P. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai definisi bebas linear dan definisi membangun P. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh satu berikut ya. Telah dijelaskan pada contoh sebelumnya bahwa himpunan B sama dengan himpunan 110, 010, 100 itu membangun R3 dan bebas linear. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat kembali pada contoh 5 modul 10. Karena B-nya membangun R3 dan bebas linear, maka secara definisi B dikatakan adalah basis untuk R3. Paham ya? Selanjutnya kita perhatikan teorema satu berikut. Jika S adalah himpunan P1, P2, Pn, basis untuk ruang vektor P, maka setiap vektor di P dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S dengan tepat satu cara. Oke, kita perhatikan buktinya. Karena S basis untuk P, maka berdasarkan definisi, S-nya bebas linear dan merentang di P atau membangun P ya. Artinya setiap vektor di P dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S. Skip sampai situ. Kita simpan dulu. Selanjutnya kita ambil sebarang P anggota dari P. Misalkan P-nya dapat dinyatakan sebagai P sama dengan C1P1 tambah C2P2 tambah seterusnya tambah CnPn. Dan P sama dengan K1P1 tambah K2P2 tambah seterusnya tambah KnPn. Nah, ini kita misalkan P-nya dapat dibuat dalam dua kombinasi linear. Tujuan kita nanti adalah membuktikan bahwa P yang ini sama saja dengan P yang ini. Artinya kedua kombinasi linear ini adalah sama saja. Oke. Dari dua persamaan di atas kita peroleh, kalau kita persamakan C1 P1 tambah C2P2 tambah seterusnya CnPn sama dengan K1P1 tambah K2P2 tambah seterusnya tambah KnPn. Nah, kalau kita operasikan, nanti kita akan dapat C1 kurang K1 kali P1 tambah C2 kurang K2 kali P2 tambah seterusnya tambah Cn kurang Kn kali Pn sama dengan 0. Nah, masih ingat definisi bebas linear di pembahasan sebelumnya? Nah, di definisi bebas linear, kalau kombinasi linearnya sama dengan 0, maka yang 0 adalah setiap koefisiennya. Dengan menggunakan definisi tersebut, kita akan peroleh bahwa C1 kurang K1 itu sama dengan 0. C2 kurang K2 sama dengan 0. Seterusnya Cn kurang Kn itu sama dengan 0. Nah, ini ekivalen kita mengatakan apa? C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, seterusnya Cn sama dengan Kn. Artinya, kedua kombinasi linear ini adalah hal yang sama. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa setiap vektor di V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari S dengan tepat satu cara. Paham ya?
Oke, untuk lebih paham mengenai penggunaan teorema tersebut, kita perhatikan contoh dua berikut. Misalkan kita punya P1 sama dengan min 120. Kita punya vektor P2, 221, vektor P3, 022. Adalah vektor-vektor di R3. Tunjukkan bahwa S, himpunan dari P1, P2, P3 adalah basis untuk R3. Nah, yuk kita perhatikan pembahasan untuk contoh soal nomor 2 ya. Untuk menunjukkan S basis DR3, maka berdasarkan definisi, berarti kita tunjukkan S-nya membangun R3 dan S-nya bebas linear. Kita ambil yang pertama. Untuk menunjukkan S membangun R3, maka kita ambil sembarang vektor U di R3. Kita tunjukkan bahwa U-nya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear di S. Atau kita tunjukkan bahwa K1 kali P1 tambah K2 kali P2 tambah K3 kali P3 itu sama dengan U. Oke. Nah, yang ini persamaan ini kita masukkan nilai P-nya ya, nilai P1, P2 dan P3-nya. Tadi ada toh di soal. Maka kita akan dapatkan min K1 tambah 2K2, 2K1 tambah 2K2 tambah 2K3, K2 tambah 2K2 itu sama dengan U1, U2 dan U3. Yang ini nilai dari vektor U-nya ya. Nah, ini yang ini itu bisa kita rubah menjadi ini ya. Ini materi matriks ini. Harusnya sudah pada bisa ya. Nah, jadi persamaan ini dapat dinyatakan menjadi min 120 222 012 dikali K1 K2 K3 sama dengan U1 U2 U3. Nah, kita katakanlah ini adalah persamaan satu. Ya, kita tandai dulu sebagai persamaan satu karena nanti di akhir baru kita tunjukkan solusinya. Jadi untuk menunjukkan S membangun R3 harus kita tunjukkan bahwa persamaan satu ini selalu punya solusi untuk setiap pemilihan vektor U, berapapun vektor U yang kita pilih. Ya, jadi saya tekankan kembali lagi bahwa kita tunjukkan bahwa ini selalu punya solusi berapapun nilai dari vektor U-nya. Ya, berapapun vektor U yang kita pilih, ini selalu punya solusi. Oke, kita skip dulu sampai situ. Kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita tunjukkan S bebas linear. Akan ditunjukkan bahwa C1 kali P1 tambah C2 kali P2 tambah C3 kali P3 sama dengan 0. Ya, berdasarkan definisi bebas linear, maka ditunjukkan C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Jadi persamaan ini akan bernilai 0 kalau semua C-nya bernilai 0 ya, berdasarkan definisi bebas linear. Kita di persamaan ini kita masukkan nilai P1, P2 dan P3, kita dapat yang ini ya. Min K1 tambah 2K2, 2K1 tambah 2K2 tambah 2K3, K2 tambah 2K2. Ini sama saja dengan yang tadi membangun. Bedanya kalau tadi di sini U, yang ini di sini menjadi 0. Ini sama ya. Oke. Nah, ini sama saja. Selanjutnya ini kita sebut sebagai persamaan 2. Sama dengan yang persamaan 1 tadi. Nah, ini untuk menunjukkan S bebas linear harus ditunjukkan persamaan homogen 2 mempunyai solusi yang trivial. Oke, dapat diperhatikan bahwa dari persamaan 1 dan 2 tadi mempunyai matriks koefisien yang sama, yaitu yang ini ya, min 1, 2, 0, 2, 2, 2, dan 0, 1, 2. Nah, untuk persamaan-persamaan tersebut mempunyai solusi yang tunggal apabila determinan matriks koefisiennya tidak 0. Ini dari sifat determinan matriks ya, materi sebelumnya ini. Nah, kalau lupa bisa dibaca kembali mengenai sifat-sifat determinan matriks. Sehingga kita hitung determinannya ini. Ini kalau dihitung determinannya kita peroleh nilainya adalah 2. Nah, karena nilai determinannya tidak 2, maka dari di sini bisa diperhatikan ini
Berarti setiap persamaan tersebut mempunyai solusi yang tunggal. Sehingga persamaan 1 dan 2 konsisten. Yang berarti bahwa S-nya membangun R3 dan bebas linear. Karena dia membangun R3 dan bebas linear, jadi S-nya adalah basis dari R3. Terbukti ya? Ya, selanjutnya kita ke materi kedua mengenai dimensi. Pertanyaan yang sama pasti akan muncul, yaitu apa itu dimensi. Nah, untuk itu kita akan melihat pembahasan mengenai dimensi berikut ini. Ya, kita perhatikan definisi berikut. Misalkan dipunyai ruang vektor V. Dimensi ruang vektor V dinotasikan dengan dim V. Ya, jadi nanti dimensi kita tulisnya adalah dim V didefinisikan sebagai banyaknya vektor-vektor pada basis untuk V. Jadi banyaknya vektor-vektor pada basis untuk V. Selanjutnya, ruang vektor 0 didefinisikan berdimensi 0. Untuk lebih jelasnya penggunaan definisinya kita lihat contoh 3 berikut ini. Nah, contoh 3 ini mengenai basis dari ruang solusi. Pertanyaannya, tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem homogen berikut. Persamaan pertama, 2x1 tambah 2x2 dikurang x3 ditambah 5 sama dengan 0. Persamaan kedua, min x1 dikurang x2 ditambah 2x3 dikurang 3x4 tambah x5 sama dengan 0. Persamaan ketiga, x1 tambah x2 dikurang 2x3 dikurang x5 sama dengan 0. Persamaan keempat, x3 tambah x4 tambah x5 sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan solusinya pada slide selanjutnya. Untuk solusi sistem persamaan pada contoh soal di atas, nanti kita akan dapat X1-nya min S kurang T, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, dan X5-nya T. Untuk pertanyaan kenapa X1-nya sebegitu, X2-nya S, dan seterusnya, ini menjadi kuis nanti ya. Coba dicari solusinya. Nah, ini kan materi sebelumnya ya, mengenai solusi dari persamaan linear. Harusnya sudah bisa tahu. Jadi nanti dikerjakan sebagai kuis ya. Buktikan bahwa solusi dari persamaan pada contoh soal di atas itu adalah X1-nya min X kurang T, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, X5-nya T. Oke, nah, untuk sekarang kita pakai aliran kepercayaan dulu ya. Oke, nah dengan S, T anggota bilangan real. Nah, solusi-solusi dari sistem persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai X1-nya min S kurang T, X2-nya S, X3-nya min T, X4-nya 0, X5-nya T. Nah, ini bisa kita pisah menjadi min S ditambah min T, S tambah 0, 0 ditambah min T, 0, 0, 0 T. Nah, selanjutnya S-nya kita distribusikan keluar, distribusikan kita peroleh S-nya min 1, 1, 0, 0, 0. Sama, T-nya juga kita tarik keluar, T-nya min 1, 0, min 1, 0, 1. Dari persamaan tadi, kita bisa menarik vektor-vektor, yaitu P1-nya sama dengan min 1, 1, 0, 0, dan vektor P2-nya adalah min 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, di mana P1 dan P2 ini membangun ruang solusi. Dan menurut teorema 3 pada modul 10, jadi bisa dibaca teorema 3 pada modul 10, himpunan P1 dan P2 ini bebas linear. Nah, karena dia membangun dan bebas linear, jadi dapat dikatakan P1 dan P2 adalah basis untuk ruang solusi. Dan ruang solusi sistem homogen tersebut berdimensi 2, karena banyaknya vektor pada basisnya ada 1, 2. Jadi berdimensi 2. Oke, jadi P1 dan P2 adalah basis untuk ruang solusi dan ruang solusinya berdimensi 2. Paham ya? Selanjutnya kita perhatikan teorema kedua berikut. Misalkan dipunyai P adalah ruang vektor berdimensi n dan himpunan S subset P
dengan kardinalitas N. Maka A-nya, jika S bebas linear, maka S basis untuk P. Yang D, jika S membangun P, maka S basis untuk P. Nah, untuk buktinya bisa dibaca pada modul 11 ya. Kita langsung bahas penggunaannya pada contoh soal berikut ini. Contoh 4, himpunan vektor-vektor B sama dengan himpunan 110, 011, 101 adalah himpunan yang bebas linear di R3 sesuai dengan contoh yang telah dibahas ya. Maka menurut teorema 2, ini teorema 2 ya, bukan 5, karena R3 berdimensi 3 dan B adalah himpunan bebas linear, ini bisa Anda buktikan sebagai kuis ya, bahwa B-nya ini bebas linear dan berkardinalitas atau berdimensi 3. Maka berdasarkan teorema 2 ini, B adalah basis untuk F3. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh 5. Untuk contoh 5 ini hampir sama saja dengan contoh 4 ya. Bedanya, kalau contoh 4 tadi kita menunjukkan dia bebas linear, kalau ini kita pakai sisi yang membangun R4-nya. Jadi kita punya himpunan vektor-vektor G, yaitu himpunan vektor 1010, min 1211, 0022, 0 min 1, 10. Nah, ini membangun R4. Jadi ini menunjukkan bahwa dia membangun R4, nanti bisa Anda tunjukkan secara mandiri ya, bahwa G-nya ini benar-benar membangun R4. Bisa dibaca kembali definisi bagaimana suatu himpunan membangun ruang vektor ya. Maka menurut teorema 2, karena R4-nya berdimensi 4 dan G-nya berkardinalitas 4 dan membangun R4, maka G-nya adalah basis untuk R4. Jadi kita hanya menunjukkan bahwa dia membangun R4 dan berkardinalitas atau berdimensi 4. Kenapa dia dimensinya 4? Ini kan vektornya ada 1, 2, 3, 4. Ya, sesuai definisi dimensi. Oke, maka terbukti G-nya adalah basis dari R4. Paham ya? Selanjutnya, teorema ketiga, teorema terakhir kita untuk hari ini. Ini disebut sebagai teorema akibat. Jadi, kalau kita punya W adalah suatu subruang dari ruang vektor V yang berdimensi berhingga, maka dimensi dari W pasti kurang atau sama dengan dimensi dari V. Nah, lebih lanjut, kalau dimensi W sama dengan dimensi dari V, maka W sama dengan V. Nah, ini hanya sebagai teorema akibat. Nah, penggunaannya nanti akan dipakai di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Demikian penjelasan saya untuk materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.